Ini adalah Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang divonis hukuman 8 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi berupa penerimaan hadiah dari proyek Hambalang pada 2012. Saat itu, Anas sempat membantah dan menilai hal itu sebagai fitnah yang kejam. Anas bahkan sesumbar agar dirinya digantung di Monas jika menerima uang dari proyek Hambalang. Mas Anas yakin di situ nggak ada indikasi korupsi, Mas? Yakin, ya, yakin. Rp1 saja Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum bebas dari penjara hari ini. Anas telah menjalani masa tahanan 8 tahun penjara karena terbukti menerima gratifikasi dari mega proyek Hambalang dalam sidang 2014 lalu. 9 tahun berlalu, Anas akhirnya kembali menghirup udara bebas pada 11 April 2023. Keluar masuknya pejabat korup dari lapas Sukamiskin akibat kasus korupsi bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Namun fakta bahwa mereka disambut meriah bak seorang pahlawan saat bebas tentu menjadi sesuatu yang layak diperhatikan. Bebasnya Anas Urbaningrum disambut dan dirayakan oleh para loyalis dan pendukungnya. Koordinator Nasional Sahabat Anas Urbaningrum, Muhammad Rahmat menuturkan, sejumlah tokoh negara bahkan telah mengkonfirmasi akan hadir pada saat Anas bebas dari penjara. Mulai dari anggota DPR RI, mantan Menteri Kabinet RI, hingga perwakilan ormas seperti Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Ratusan orang berpakaian serba putih pun tumpah ruah memadati halaman parkir gedung lapas Sukamiskin. Tak hanya itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Gede Pasek mengatakan akan menggait Anas untuk kembali berpolitik. Pasek juga mengaku telah mempersiapkan jabatan strategis untuk Anas, namun belum dipastikan apa jabatan tersebut. Penyambutan meriah mantan koruptor bukan sekali dua kali terjadi di negeri ini. Dada Rosada, Wali Kota Bandung periode 2003-2013, harus menjadi penghuni lapas sejak tahun 2014 karena terjerat korupsi pengadaan proyek Stadion Gelora Bandung Lautan Api dan korupsi bansos pada 2013. Di hari bebasnya setelah 9 tahun mendekam di jeruji, Dada disambut puluhan rekan dan pendukungnya selama menjabat sebagai Wali Kota 2 periode. Tak sampai di situ, dirinya bahkan mengaku siap apabila diminta maju oleh masyarakat dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat pada 2024. Ini adalah Amran Batalipu, Bupati Buol periode 2007-2013. Pada 2012, KPK menetapkan Amran Batalipu sebagai tersangka terkait penyuapan oleh petinggi PT Hardayana Inti Plantation terkait pengurusan izin perusahaan kelapa sawit di wilayahnya. Akibat kasus ini, dirinya divonis 7 tahun 6 bulan. Pasca dinyatakan bebas pada 10 April 2022, kedatangan Amran Batalipu di Kabupaten Buol bersama istri dan anak-anaknya disambut tangis histeris ratusan warga. Warga juga antusias untuk menyapa dan menyalami mantan bupati tersebut. Mereka menyebutnya sebagai Bapak Pembangunan Buol. Cerita yang sama juga terjadi pada Tubagus Aat Syafaat, Wali Kota Cilegon 2 periode dari tahun 2000 hingga 2010. Kepemimpinan Aat Syafaat tercoreng karena ia ditangkap KPK akibat kasus korupsi pembangunan tiang pancang di Pelabuhan Kubangsari Cilegon yang merugikan negara sekitar 11 miliar pada tahun 2010. Anaknya, Tubagus Iman Aryadi, yang menjadi Wali Kota Cilegon selanjutnya, juga ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan terkait kasus suap perizinan pembangunan kawasan industri pada tahun 2017. Setelah menjalani hukuman selama 3,5 tahun, Aat dinyatakan bebas pada tahun 2015. Dirinya lantas disambut meriah puluhan warga dengan menggunakan 51 bus. Bak seorang pahlawan, Aat diarak dengan puluhan kendaraan dengan iringan musik rebana dari atas kendaraan yang sudah dipersiapkan warga. DPRD Kota Cilegon, Ifaki Usman pun turut hadir menjemput sang sesepuh. Anaknya, Iman Aryadi juga dijemput dan disambut oleh puluhan orang setelah bebas dari jeratan hukuman. Selain Aat, Samanhudi Anwar, mantan Wali Kota Blitar yang sebelumnya tersandung kasus gratifikasi, juga disambut ratusan pendukungnya setelah bebas dari penjara pada 10 Oktober 2022. Ratusan pendukung Samanhudi bertakbir dan menggemakan sholawat untuk menyambut tokoh sanjungannya. Saudara mantan Wali Kota Blitar Samanhudi ditangkap anggota Jatanras di Treskrimum Polda Jawa Timur karena diduga terlibat aksi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar beberapa waktu lalu. Pada 2022, mantan Wali Kota Blitar itu terlibat dalam perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso. Dari hasil pengembangan kasus, terungkap bahwa Samanhudi menjadi dalang dari perampokan tersebut karena balas dendam pada Santoso berkaitan dengan masalah politik. Beralih ke Pekanbaru,
mantan Bupati Rokan Hulu, Suparman yang terjerat kasus korupsi dan mendekam di penjara selama 4,5 tahun, tampaknya masih sangat dicintai oleh para pendukungnya. Hal ini terlihat dari banyaknya massa yang menanti kedatangan Suparman di bandara setelah dinyatakan bebas. Terlihat sejumlah massa mengenakan pakaian adat, sejumlah tokoh hingga penari dipersiapkan. Tak lupa kalung bunga juga dikalungkan untuk menyambut kedatangan mantan koruptor tersebut. Abdullah Puteh, Gubernur Aceh yang menjadi terdakwa kasus pengadaan helikopter senilai 10 miliar, juga mendapat sambutan meriah setelah bebas. Kepulangannya ke Aceh disambut layaknya tamu kehormatan dan juga ditepung tawari oleh tokoh adat dan ulama. Beberapa pejabat Aceh juga tampak hadir dan berbaur dengan para santri yang berjumlah sekitar 500 orang. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh dengan hukuman penjara 1,5 tahun terkait kasus penipuan biaya perizinan AMDAL pengelolaan lahan hutan di Kalimantan Tengah. Pada 2019, mantan Gubernur Aceh ini harus kembali mendekam di penjara selama 1,5 tahun karena melakukan penipuan sebesar 350 juta terhadap seorang investor. Mantan Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, divonis 3,5 tahun akibat kasus suap di lingkungan Dinas Kesehatan Jombang. Setelah dinyatakan bebas, dirinya disambut isak tangis dan lantunan selawat dari warga di kediamannya. Hal serupa terjadi pada Ahmad Marzuki, mantan Bupati Jepara yang tersandung kasus suap. Setibanya di rumah pasca bebas, Marzuki langsung disambut dengan antusias tabuhan rebana. Bebasnya seorang narapidana dari tahanan menjadi momen membahagiakan bagi dirinya, keluarga, dan kerabatnya. Dalam kasus koruptor khususnya pejabat korup, tidak bisa dipungkiri mereka adalah tokoh politik yang punya pendukung yang setia dan loyal. Nama besar yang mereka punya inilah yang menjadikan mereka tetap dihormati meskipun pernah melakukan tindak pidana korupsi. Memberikan dukungan dan selamat tentu boleh-boleh saja, tapi tak elok rasanya jika harus disambut dengan kemeriahan. Mereka sejatinya adalah pesakitan yang harus terus dikawal, bukan dielu-elukan layaknya seorang pahlawan atau jenderal. Sampai jumpa, salam Universe.